Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dovi Septiari SE MSc AK sebagai dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan pajak. Tujuan video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan saya pada minggu ke-15 dengan materi yang berjudul pemeriksaan atas transaksi istimewa. Di dalam pemeriksaan atas transaksi istimewa, saya akan menjelaskan beberapa topiknya terlebih dahulu. Topiknya terdapat 8 topik. Yang pertama yaitu pemeriksaan transaksi istimewa. Yang kedua, kewenangan otoritas pajak. Yang ketiga, parameter pihak pemilik hubungan istimewa. Yang keempat, metode transfer pricing. Yang kelima, tipe transaksi istimewa. Yang keenam, analisis kesebandingan dan FAR. Yang ketujuh, data pembanding. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pemeriksaan transaksi istimewa. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai transaksi hubungan istimewa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan istimewa. Hubungan istimewa adalah hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki asosiasi dengan perusahaan. Di dalam hubungan istimewa ini terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh pemeriksaan pajak. Jadi, hal-hal yang harus dilakukan oleh pemeriksaan pajak terdapat 2 yang harus dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi, dan yang kedua, pemeriksaan kelaziman transaksi afiliasi. Selanjutnya, mengenai materi kewenangan otoritas dalam transaksi hubungan istimewa. DJP atau Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP bagi WP atau wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Selanjutnya, mengenai parameter pihak pemilik hubungan istimewa. Parameter pihak pemilik hubungan istimewa harus mematuhi Undang-Undang Pajak di Indonesia yang berlaku untuk pajak penghasilan dan PPN dan PPNBM. Selanjutnya mengenai materi metode transfer pricing. Metode transfer pricing terdapat 5, yaitu yang pertama harga pasar sebanding, yang kedua harga jual kembali, yang ketiga harga pokok plus, yang keempat pembagian laba, dan yang kelima yang terakhir yaitu laba bersih transaksi. Materi selanjutnya mengenai tipe transaksi istimewa. Tipe transaksi istimewa terdapat 6 tipe, yaitu yang pertama penjualan barang atau penyerahan jasa atau barang tidak berwujud. Yang kedua, pembelian barang atau pemanfaatan barang tidak berwujud. Yang ketiga, imbalan jasa. Yang keempat, penggunaan barang tidak berwujud dan imbalan royalti. Yang kelima, pinjaman dan imbalan bunga. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mengenai pengalihan harta. Selanjutnya mengenai materi analisis kesebandingan dan FAR. Untuk dapat menentukan nilai kewajaran dalam transaksi istimewa, nilai transaksi harus dibandingkan dengan nilai pembanding.
Sebelum melakukan pembandingan hasil transaksi dalam penerapan prinsip kewajaran, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembandingan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen yang akan dijadikan sebagai pembanding. Materi selanjutnya mengenai kesebandingan, analisis kesebandingan dan FAR. Untuk dapat disebut menerapkan prinsip kewajaran, wajib pajak harus dapat menunjukkan yang pertama analisis kesebandingan dan yang kedua analisis fungsi, aset, dan risiko atau FAR. Baiklah, materi selanjutnya mengenai data pembanding. Data pembanding terdapat 6 data. Yang pertama, komersial database. Yang kedua, brosur-brosur dan majalah bisnis dan ekonomi. Yang ketiga, data harga pasar atau harga patokan dari regulator ataupun otoritas. Yang keempat, data harga patokan barang impor dari DJP, Bea dan Cukai. Yang kelima, data harga produk tertentu dari Badan Pusat Statistik. Dan yang terakhir, dan benchmarking internal DJP atau Direktorat Jenderal Pajak berupa rasio-rasio keuangan untuk industri sejenis. Materi selanjutnya mengenai pemeriksaan transaksi istimewa. Di dalam pemeriksaan transaksi istimewa terdapat 5 poin. Yang pertama langkahnya yaitu mempelajari SPT dan berkas data WP atau wajib pajak. Yang kedua, melakukan analisis laporan keuangan. Yang ketiga, mempelajari proses bisnis wajib pajak. Yang keempat, menentukan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjamkan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pengujian kewajaran dan kelaziman transaksi. Demikianlah hasil penjelasan materi dari saya mengenai pemeriksaan atas transaksi istimewa. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.